Saya kemarin sempat ini ya, memikirkan kira-kira apa yang bisa saya sharingkan gitu ya. Karena kalau ngobrol dengan teman-teman yang sudah apa ya punya banyak wawasan gitu tentang dunia literasi, mungkin saya hanya sedikit memberikan perspektif gitu ya. Saya sebagai sesuai profil yang ditulis oleh Mas Soleh gitu ya, aktivis perempuan. Saya mencoba membahas sesuatu yang mungkin sedikit menyempit gitu ya dan agak agak mendalam gitu ya dari sisi perempuan walaupun nanti apa yang saya sampaikan itu juga bermanfaat bagi para laki-laki gitu ya. Jadi nanti bagaimana mungkin dari sisi saya sebagai seorang perempuan gitu bisa memberikan perspektif yang mungkin belum diketahui oleh para laki-laki ataupun sudah gitu ya untuk para laki-laki yang sudah menjalankan. Ya, saya mencoba ini ya membaca dari pengalaman saya gitu ya. Jadi bukan berarti semua perempuan itu base-nya di rumah atau eh, berdasarkan pengalaman gitu ya. Saya memulai banyak hal itu dari rumah gitu ya dan sempat saya mencoba untuk istirahat gitu ya untuk tidak banyak mengambil peran-peran di ruang publik sehingga lebih banyak di rumah. Nah, maka ini yang ingin saya sampaikan bahwa eh literasi perempuan gitu ya dalam misi profetik itu juga bisa dimulai dari rumah gitu ya. Jadi nggak harus mungkin ini ya kalau kita melihat bagaimana media sosial selalu membuat dua hal untuk dipertentangkan gitu ya. Perempuan di rumah atau perempuan tidak di rumah gitu ya atau istilahnya ibu rumah tangga versus wanita karir gitu ya. Padahal kalau kita melihat bahwa di rumah pun juga berkarir ya, mulai dari berkarir menemani anak belajar gitu ya, atau yang belum menikah pun di rumah berkarir bersama keluarga gitu ya, menjadi anak dari sebuah keluarga, menjadi kakak, adik gitu ya, ataupun ibu dari sebuah rumah gitu ya. Maka kemampuan literasi perempuan ini memang menjadi satu hal yang cukup penting gitu ya, karena apapun yang kita lakukan di rumah itu kalau tidak ada ilmunya, dan ilmu itu didapat dari mana gitu ya. Ilmu itu selain kita dapat dari mungkin kegiatan-kegiatan pengajian, sekolah gitu ya. Mungkin kalau sekarang apa webinar gitu ya, pelatihan dan yang tidak kalah penting adalah dari bagaimana kita memahami sesuatu gitu ya. Memahami sesuatu itu bisa dari tadi setelah kita ikut pelatihan kita jadi tahu gitu ya. Bagaimana kemudian setelah ikut membaca buku kita bisa mengetahui isinya gitu ya. Jadi walaupun orang selalu mengaitkan literasi itu dengan buku gitu ya, tapi saya lebih mencoba memahami bahwa literasi itu adalah bagaimana kita mampu memahami gitu ya, mampu memahami apa yang sedang kita hadapi, yang sedang kita baca gitu ya, yang sedang kita dengarkan dan sebagainya. Mungkin kalau ada yang sudah berkeluarga gitu ya, bagaimana media sosial itu sangat-sangat menjadi rujukan para pasangan gitu ya untuk mendidik anak ya, mulai ada praktisi gentle parenting gitu ya, praktisi VOC parenting gitu ya, kemudian nanti ada sekarang kita ditabrak-tabrakin nih sama apa vaksin dan anti vaksin begitu ya, dan ada bagaimana kita dihadapkan pada sebenarnya mana sih influencer yang memang sesuai dengan bidangnya dan tidak gitu ya, karena ternyata kalau kita lihat rata-rata orang Indonesia mengakses media sosial itu sehari 8 jam. Bisa dibayangkan ya, 8 jam itu sepertiga dari 24 jam. Padahal tidur yang efektif gitu ya, tidur yang sehat itu 6 sampai 8 jam gitu ya. Kalau untuk anak-anak kan 8 sampai 10 jam gitu ya. Kalau orang dewasa mungkin 6 sampai 7 jam. Nah, waktu yang mungkin setara dengan jumlah istirahat kita itu ternyata juga digunakan orang untuk berselancar gitu ya, entah di internet, media sosial, main game, TikTokan dan sebagainya. Nah, itu ternyata nanti bagaimana kita menanggapi itu semua itu adalah dampak atau bagian dari kemampuan kita berliterasi gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih, oh ini
hoax, oh ini sesuatu yang nggak perlu kita ikuti. Itu semuanya berawal dari bagaimana kemampuan literasi kita melihat narasi-narasi di media sosial gitu ya. Kalau anak-anak sekarang mungkin ya, kalau kita melihat Gen Alpha dan Gen Z, itu mereka mungkin lebih lebih bisa gitu ya menghadapi kepalsuan-kepalsuan yang ada di media sosial. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya melihat ya, sekarang nenek kakek kita kalau dapat video tanyanya ke cucunya. Nanti cucunya bilang AI itu Mbah gitu ya. AI itu Oma gitu ya. Ada anak bayi ngomong-ngomong itu kan Mbah, Mbah itu seneng banget ya. Coba lihat nih, ini loh pinter banget sih bayinya bisa ngomong bahasa Inggris gitu ya. Nanti anak saya yang SD umur 8 tahun tuh sudah bilang, Bauti, itu AI gitu kan. Terus bahunya bingung, apa itu AI gitu kan. Tapi ini video beneran. Iya Bauti, itu fake, itu cuman AI gitu. Nah itu kan memang ini ya, kemampuan literasi kita juga akan bermanfaat gitu ya untuk menghadapi segala macam yang ada di media sosial. Jadi mungkin yang pertama adalah literasi itu sebagai misi profetik. Kalau mungkin teman-teman sudah bosan ya diingatkan bahwa kenapa wahyu yang pertama turun itu adalah bacalah gitu ya. Jadi ikro bacalah gitu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan gitu. Jadi orang kenapa nggak disuruh makan, tidur, sholat gitu kan? Tapi yang disuruh pertama adalah membaca gitu. Jadi ibadah pun, kita dalam beragama pun, itu ternyata kemampuan literasi, nah, itu tetap harus menjadi satu hal gitu ya. Terserah mungkin nanti akan ada perbedaan ya. Ada orang yang fikihnya berbeda dan sebagainya, tapi mereka punya bahan untuk dijadikan landasan gitu ya. Misal nanti yang mau lebaran tanggal 20, mau lebaran tanggal 21 pun gitu ya. Mereka punya dasar masing-masing yang bisa kita jadikan dasar gitu ya, bahan bahwa kita sudah membaca nih, kenapa kok kita ikut lebaran yang tanggal 20? Nah, karena kita udah tahu nih alasannya apa gitu. Kenapa ada yang ikut lebaran tanggal 21 misalnya? Ya mungkin dia memang sudah punya apa namanya pemahaman tersendiri terhadap apa yang dia ikuti ya. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan gitu ya. Oh, saya ikutan tanggal 20 nih soalnya biar cepat lebaran gitu ya. Ada nggak yang puasanya kemarin ikut pemerintah tapi lebarannya mau tanggal 20 nih biar dapat bonus sehari? Kemarin banyak kan di medsos gitu. Boleh nggak kita kalau kita ikut puasa tanggal 19 tapi lebarannya ikut tanggal 20 gitu ya, pada ikut kayak gitu. Nah, mungkin ini perlu ini lagi nih kemampuan literasinya bahwa kira-kira paham nggak sih kenapa dia mengikuti yang ini dan kenapa dia mengikuti yang itu. Jangan sampai kita hanya FOMO ikut-ikutan. Nah, kalau dalam sejarah gitu ya, sebenarnya perempuan itu justru banyak berperan dalam tradisi literasi. Aisyah itu adalah salah satu orang yang menjadi rujukan pada zaman itu bertanya tentang sesuatu. Jadi semua hadis gitu ya, bahkan dia merawi lebih dari 2000 hadis sebagai rujukan utama. Nah, itu adalah seorang perempuan gitu. Sejarah mencatat itu ya bahwa perempuan itu sebagai subjek aktif dalam ilmu. Nah, nanti ketika mungkin bapak-bapak ya berhadapan dengan masyarakat gitu ya yang mungkin masih melarang perempuan untuk bersekolah tinggi, melarang perempuan untuk belajar, melarang perempuan untuk berkarya gitu ya. Kita bisa jadikan ini bahan gitu ya bahwa boleh kok anak saya yang perempuan nanti sekolah gitu ya tinggi-tinggi, boleh kok istri saya nanti S2, boleh kok istri saya nanti S3 gitu ya. Boleh kok istri saya mau nulis buku gitu ya. Nah, itu boleh gitu. Jangan lupa nanti apa namanya nyetaknya di Irfani misalnya kayak gitu. Nah, ada Hafsah, ini anaknya Umar bin Khattab gitu ya. Jadi dia yang mengawal proses pembuatan Al-Quran bahkan menjaganya begitu ya. Kemudian juga kalau di dunia modern ya agak ke sini itu ada pendiri universitas tua di dunia yang ada di Maroko. Nah, itu namanya Fatima Al-Fihri. Nah, kalau kita melihat gitu ya di sekitar kita sendiri, kemarin ada sebuah akun gitu ya yang memberikan informasi gitu ya bahwa pencipta bungkus kresek pertama itu ya itu perempuan gitu ya, ternyata. Terus kemudian pencipta kipas angin pertama itu perempuan gitu ya. Terus kemudian banyak hal-hal yang ternyata dilakukan oleh perempuan gitu ya dalam rangka mewujudkan kemampuannya dalam berliterasi ya. Jadi dia bisa membaca, kemudian memahami apa yang dia baca dan bisa dia manfaatkan itu untuk kehidupan. Itu tidak sedikit ilmuwan-ilmuwan gitu ya, baik dari ilmuwan soshum maupun sains gitu ya. Kemudian juga kita lihat kemarin bagaimana
kepala-kepala negara gitu ya atau kepala pemerintahan yang dipimpin oleh perempuan juga tidak kalah bagus gitu ya dengan laki-laki walaupun kita tidak bermaksud membandingkan tapi apa namanya kemampuan-kemampuan itu hadir karena mereka punya kecakapan literasi yang bagus begitu ya. Kalau teman-teman melihat sekarang penulis-penulis perempuan gitu yang menulis buku juga cukup banyak gitu ya. Walaupun memang tidak sebanyak laki-laki tapi cukup banyak gitu ya. Kita lihat banyak tulisan-tulisan kalau teman-teman suka baca novel ya. Ada Asma Nadia gitu ya dan saudaranya itu kemudian kalau teman-teman menikmati dulu ya yang namanya film Harry Potter gitu ya. J.K. Rowling itu perempuan kan ternyata gitu ya. Dia menulis buku setebal itu juga perempuan dan kemudian bukunya sukses. Nah, jadi kalau dalam tradisi Islam, literasi dalam perempuan itu sudah banyak contohnya. Jadi kita tidak perlu mencari-cari contoh di luar, cuman kita melihat perkembangan zaman pun sekarang juga perempuan sangat aktif di dalam dunia tulis menulis gitu. Kita tahu kemarin kita punya menteri perempuan ya di Indonesia yang cukup bagus gitu ya, terutama Menteri Luar Negeri. Dia sangat punya kemampuan dan kapabilitas yang cukup baik juga karena kemampuan memahami bacaan dan memahami situasi gitu ya, situasi di global untuk dijadikan sebuah saran dan kebijakan. Nah, itu juga bagian dari kemampuan berliterasi. Jadi kalau kita tadi mengambil judul ya dari rumah menuju ruang publik gitu ya. Kan kenapa harus dari rumah gitu ya? Karena rumah itu adalah madrasah pertama bagi seorang anak gitu ya. Kalau biasanya yang populer adalah ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, saya lebih memilih rumah adalah madrasah pertama bagi anaknya, bagi anak-anak gitu ya. Karena di situ ada ibu, di situ ada bapak gitu ya, kemudian ada anak yang dimana kita bisa mengenalkan bacaan gitu ya, mengenalkan kemampuan literasi paling dasar yaitu kemampuan untuk membaca dan menyukai buku gitu ya, menyukai ilmu pengetahuan itu dari rumah. Jadi saya punya pengalaman yang mungkin bukan tidak enak ya, tapi tidak semenyenangkan orang lain gitu ya mungkin. Jadi di rumah itu saya tidak pernah diberikan akses bacaan. Jadi buku saya itu hanya terbatas buku yang saya peroleh karena itu mata pelajaran sekolah gitu ya. Saya nggak tahu apa memang orang tua saya itu nggak punya pengalaman atau nggak punya akses ke sana. Tapi kalau waktu itu kalau beli buku sebenarnya bisa ya. Tapi saya nggak tahu kenapa tidak pernah saya dan adik-adik saya itu punya kenangan bahwa kami itu diajak ke perpustakaan atau dibelikan buku bacaan gitu ya. Jadi buku yang kami punya itu benar-benar buku yang hanya buku pelajaran sekolah gitu ya. Bahkan ketika saya mulai kenal komik, kenal novel, itu saya nggak berani membawa buku itu ke rumah gitu ya. Karena orang tua saya punya pemahaman bahwa saya harus fokus sekolah, yang dibaca itu hanyalah buku pelajaran, tidak boleh buku-buku yang lain gitu ya. Tapi ya namanya anak-anak ya, penasaran kan, depan saya itu baca novel, baca komik sembunyi-sembunyi gitu ya di sekolah atau saya ke perpustakaan. Kemudian waktu saya sudah kuliah, saya kaget nih dengan dunia aktivisme gitu ya. Pas mereka ngomongin apa namanya Abraham Maslow gitu ya, kemudian Nietzsche, what ini apa gitu ya. Saya saya bingung bacaan teman-teman tuh udah Kunto Wijoyo gitu kan. Hah, kok pada tahu? Kok pada gini itu dari mana gitu ya, dari mana dan sebagainya gitu. Ah, ternyata setelah saya ngobrol dan saya mencoba ini ya melihat bagaimana orang-orang itu kenapa mereka punya pengetahuan yang sebegitu banyak gitu ya. Bahkan dia bisa ngomong sesuatu itu karena dia udah pernah baca buku ini gitu ya. Ngomong ini karena baca buku ini. Oh, ternyata memang di rumahnya gitu ya atau di keluarganya gitu dibangun nih budaya literasi yang baik gitu ya. Budaya literasi yang sangat mendasar yaitu diberikan akses bahan bacaan gitu ya, diberikan akses untuk membaca ya. Mungkin membaca, diberikan buku gitu ya atau diberi akses lah ya. Jadi ini sangat penting gitu ya. Walaupun itu juga bisa dilakukan ya oleh laki-laki, tapi di sini saya mencoba bahwa perempuan itu juga bisa gitu ya membangun budaya membaca pada anak. Walaupun kalau menurut penelitian, anak yang dibacakan buku oleh ayahnya itu lebih pandai ya secara intelektual dibandingkan sama ibunya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tetap
ya, baik perempuan maupun laki-laki itu punya andil dalam menumbuhkan budaya membaca anak gitu ya. Jadi bagaimana kita menyediakan buku. Dulu saya kan mikirnya gini ya, anak belum bisa baca kenapa harus kita kasih buku gitu ya. Ternyata bagaimana caranya dia mencintai buku gitu ya, walaupun belum bisa membaca. Karena kita yang membacakan. Kemudian menjadi kurator informasi keluarga. Nah, kemarin kan sempat rame ya, anak-anak nggak boleh main game apa dan sebagainya. Kemudian sekarang ada peraturan terbaru bahwa anak di bawah usia 16 tahun itu tidak boleh punya Instagram, TikTok, Facebook, X gitu ya. Nah, dan sebagainya. Nah, peraturan itu sebenarnya perlu dukungan dari keluarga gitu ya. Jadi bagaimana ayah, ibu ataupun nanti ya nenek dan kakeknya di rumah itu bisa menjadi kurator informasi gitu ya. Ketika loss ya. Misal nih waktu demam apa anomali ya, tungtung sahur anomali gitu ya. Kami di rumah itu merasa tidak pernah memberikan akses itu kepada anak gitu ya. Tapi dia bisa tiba-tiba ikutan ngomong, itu kan tungtung sahur gitu ya. Itu setelah kita gali ternyata teman-teman yang ngobrolin gitu. Tapi dia langsung kita kasih tahu bahwa itu tuh permainan yang memang ada gitu, tapi permainannya bukan untuk anak-anak gitu ya, karena berbahaya gitu dan sebagainya. Akhirnya ketika dia ngobrol dengan temennya, tungtung sahur tuh nggak boleh, itu kan bukan buat anak-anak gitu ya. Dan suatu hari dia ketemu sama sepupunya main game itu, dia langsung, kok kamu main itu? Kata ibuku nggak boleh loh, itu buat anak-anak. Bahkan dia sampai negur tantenya gitu ya. Tante, kok ini main ini sih? Kata ibuku nggak boleh loh main tungtung sahur gitu. Jadi kayak bagaimana nilai-nilai dalam keluarga itu bisa menjadi kurator informasi gitu. Jadi, oh ini tuh nggak boleh dimainin ya. Ini tuh belum waktunya, ada batasan umur. Jadi ketika dia dikasih tahu sejak dini gitu ya. Bahkan sekarang pun tuh anak saya suka tanya, ibu punya TikTok nggak? Punya gitu. Kenapa gitu? Teman-teman tuh suka cerita loh, dia tuh punya TikTok gitu. Oh ya nggak apa-apa. Kalau Iqbal mau pakai TikToknya ibu boleh, tapi harus sama ibu gitu kan, nggak boleh punya sendiri gitu dan sebagainya. Nah itu bagaimana keluarga itu menjadi kurator informasi. Jadi jangan sampai anak-anak itu tahu sesuatu tuh dari luar. Kalaupun tahu nggak apa-apa, tapi dia akan cerita ke kita gitu. Tadi loh bapak gitu, ayah di sekolah itu begini. Nah karena dia terbiasa kita kasih tahu gitu ya. Kemudian membentuk pola pikir yang kritis akan dan nilai yang baik gitu ya. Jadi ketika literasi itu tumbuh dalam keluarga, maka pola kritis dan nilai akan menjadi sesuatu yang sudah ada gitu ya di dalam diri anak. Menurut penelitian di UNESCO itu menunjukkan bahwa ibu yang literat gitu ya, atau ibu yang punya kecakapan literasi itu akan meningkatkan peluang pendidikan anak secara signifikan gitu ya. Jadi anak akan semakin semangat untuk haus akan ilmu gitu ya, sehingga dia peluang untuk menaik ke jenjang pendidikan secara signifikan tuh akan cukup baik gitu. Bagaimana caranya kemudian tadi dari rumah gitu ya menuju ruang publik. Jadi perempuan dan produksi wacana. Jadi kita bisa melihat nih ya dari satu satu sisi aja, satu sisi kita melihat media sosial gitu ya, atau media internet atau media digital, bagaimana sekarang banyak sekali wacana-wacana gitu yang ada di sana gitu. Dan bagaimana nanti baik perempuan maupun laki-laki, mungkin nanti yang laki-laki bisa mendorong pasangannya atau anak-anaknya yang perempuan gitu ya, untuk bisa menjadi perempuan yang bisa punya kecakapan literasi di ruang publik gitu ya. Baik itu nanti sebagai penulis, sebagai edukator ya. Edukator tuh mungkin nanti bisa jadi dia adalah trainer gitu ya, bisa jadi dia adalah guru, dosen dan sebagainya. Kemudian influencer literasi. Nah, ini nih yang mungkin jadi PR banyak berat buat kita ya, bagaimana sekarang gitu ya, influencer dengan follower jutaan itu kadang masih tidak berfilter gitu ya, dia masih bisa sharing-sharing hoax gitu ya, bahkan sharing-sharing sesuatu yang ditafsirkan sendiri gitu. Banyak blunder-blunder yang keluar dari influencer gitu ya. Jadi karena labelnya influencer dan yang ngikutin banyak gitu ya. Jadi banyak sekali orang yang kadang lebih percaya ke influencer daripada ahli gitu ya. Misal dia influencer gitu ya, baru mohon maaf misal baru belajar pengetahuan agama. Dia udah bisa nih nasihatin, bukan nasihatin ya, ngasih tips-tips bahkan menjudge seorang. Kalau teman-teman aktif di media sosial ya, Bapak Ibu aktif di media sosial, kita bisa melihat di awal-awal Ramadan ada
kubu perempuan yang menyusui dan hamil yang memilih membayar fidyah dan tidak puasa, itu sangat buruk gitu. Itu lemah imannya gitu. Pokoknya rame waktu itu di media sosial. Yang ngomong kayak gitu, itu bukan ustadz, bukan ustazah gitu ya. Maksudnya dia tidak punya, bukan bukan juga lulusan sarjana agama, tidak secara khusus gitu ya belajar fikih gitu ya. Dan dia hanya orang biasa yang kebetulan followernya banyak dan viral gitu ya. Karena dia bilang, perempuan menyusui dan hamil gitu ya, yang memilih membayar fidyah dan tidak berpuasa itu adalah selemah-lemahnya iman gitu ya. Padahal kemudian nanti kalau mungkin kita belajar gitu ya bahwa emang ada kemudahan itu dan boleh diambil gitu ya, bahwa itu tuh sesuatu yang boleh diambil gitu ya, karena ada alasan dan dasar-dasarnya kenapa perempuan menyusui hamil tuh boleh tidak puasa gitu ya dengan membayar fidyah gitu ya. Tapi ada juga fikih yang ketika kita tidak berpuasa saat menyusui dan hamil harus membayar fidyah dan mengkodok. Intinya dia boleh tidak puasa, tapi ada yang tadi yang viral tuh, kalau kita milih nggak puasa, itu dianggap tidak beriman. Nah, kadang influencer-influencer itu sangat meresahkan gitu ya, dan bahkan orang tadi ya, karena kita sehari itu 8 jam di media sosial, maka kalau diomongin kayak gitu tuh kayak ngefek banget gitu ya, di hati gitu ya, di hati para ibu gitu. Kemudian menggerak komunitas, jadi sekarang banyak gitu ya komunitas-komunitas membaca buku. Jadi ada komunitas membaca buku online, jadi ada pertemuannya gitu ya setiap seminggu sekali, sharing-sharing bacaan apa yang sudah dibaca di minggu ini dan sebagainya. Itu banyak sekali rumah baca komunitas yang didirikan oleh perempuan ya, kumpulan para ibu gitu ya, perempuan-perempuan yang sedang bekerja dan sebagainya, itu mendirikan rumah baca komunitas. Dan juga banyak juga kumpulan dari komunitas laki-laki yang juga mendirikan rumah baca. Literasi dibentuk berdasarkan komunitas. Jadi kadang kita tuh nggak bersemangat nih melakukan sesuatu kalau nggak ada temennya. Jadi dengan adanya rumah baca komunitas gitu ya, komunitas-komunitas baca, itu biasanya orang jadi banyak nih yang termotivasi untuk belajar. Tapi tantangannya adalah di sini. Banyak sekali tantangan literasi perempuan hari ini. Mungkin salah satunya adalah beban domestik, walaupun tidak semuanya ya. Saya yakin beberapa keluarga itu sudah tidak mempermasalahkan domestik itu mau dilakukan pria atau laki-laki itu punya tanggung jawab yang sama terhadap beban domestik di dalam sebuah rumah. Namun pada kenyataannya memang masih kita jumpai gitu ya, masih banyak yang beban domestik itu hanya diserahkan kepada perempuan. Contohnya misal begini ya, perempuannya sudah bekerja gitu ya, sudah bekerja di luar, di ruang publik gitu ya, ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan di keluarga, tapi ketika pulang, mohon maaf, mungkin suaminya nggak perlu nyapu, nggak perlu ngepel gitu ya, nggak perlu masak, tapi istrinya harus nyuci baju gitu ya, harus mungkin tadi anaknya pulang dari daycare, tetap dia yang harus mandikan, tetap dia yang harus ganti popok gitu dan sebagainya, tetap dia yang harus ambil rapot anak di sekolah gitu ya, padahal mungkin bapaknya juga bisa punya jatah cuti itu gitu dan sebagainya. Walaupun tidak semua ya, saya yakin ada banyak keluarga yang sudah tidak mempermasalahkan beban domestik ini dibagi bersama gitu ya. Nah, kemudian akses bacaan yang berkualitas. Nah, ternyata di Indonesia harga buku itu jauh lebih mahal dibandingkan di luar negeri gitu ya. Jadi kalau di Indonesia itu kita dapat buku gitu ya, bukunya penulis-penulis yang masih pemula aja, itu kan harganya sudah di atas 50.000 ya kalau kita lihat. Mungkin setara dengan ini ya, 2 piring nasi gitu ya. Maksudnya 2 kali makan ya, kita anggap aja sekali makan 25.000 ya dengan porsi yang sangat sederhana. Maka kalau kita mau beli buku itu kita nggak makan 2 kali nih gitu ya. Kalau di luar negeri ternyata saya melihat beberapa kali postingan gitu bahwa buku itu ada subsidinya gitu ya. Jadi orang bisa mendapatkan bacaan yang berkualitas. Kalau kita misalnya mau beli, jadi ada buku harganya 125.000 gitu ya. Itu kan cukup, berarti kalau mau beli buku itu kita nggak makan berapa? 5 kali gitu kan. Nah, hitungannya kan seperti itu. Sedangkan perempuan yang bergaji UMR itu kan nggak banyak ya. Jadi kalau dia pengen baca, itu akses bacaannya terbatas. Terus kemudian sempat kita lihat juga ya, bagaimana perpustakaan daerah, perpustakaan kota itu tutup sore gitu ya, atau di akhir pekan. Jadi padahal misalnya tadi baik perempuan yang bekerja di luar rumah maupun perempuan yang bekerja di rumah, dari pagi sampai sore sudah punya aktivitas masing-masing gitu ya, mulai dari bekerja, dan mungkin yang di rumah juga ada banyak hal yang harus dikerjakan. Ketika sore
perpustakaan tutup gitu ya. Jadi misalkan kita nggak bisa beli buku, mau pergi ke perpustakaan, itu perpustakaan sore udah tutup, malam udah tutup gitu ya. Kemudian kadang akhir pekan juga tutup gitu ya. Nah, itu perpustakaan-perpustakaan milik pemerintah. Belum lagi kemarin sempat ya, udah seneng kita punya perpustakaan digital ya, milik Perpusnas, sempat error berbulan-bulan gitu ya. Kita nggak bisa akses baca. Nah, gimana itu mau punya akses bacaan yang berkualitas? Kemudian budaya instan tadi ya, budaya instan tuh ada info yang sangat cepat kita dapatkan. Kadang kita nggak cross check nih, langsung aja, oh ada orang terkenal yang ngasih info ini, oke kita percaya dan langsung dilaksanakan gitu ya. Kemudian distraksi digital, karena tadi kita tahu bahwa orang Indonesia rata-rata pegang HP, mengakses media sosial itu sebanyak 8 jam per hari. Nah, jadinya bisa sangat-sangat membuat distraksi digital gitu ya. Nah, kemudian walaupun momentumnya Ramadan udah akhir-akhir gitu ya, tapi tidak ada salahnya untuk mempersiapkan di Ramadan yang akan datang, bahwa Ramadan itu sebagai momentum literasi profetik gitu ya. Jadi orang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan gitu ya. Orang berlomba-lomba untuk mencari ilmu, berlomba-lomba meningkatkan ibadah itu di bulan Ramadan. Jadi kalau kita belum maksimal di bulan ini, kita masih punya nih kesempatan insya Allah ya di tahun yang akan datang untuk bisa lebih meningkatkan literasi kita. Jadi bisa dengan tadabur gitu ya, refleksi yang mendalam. Jadi saya punya sebuah slogan di sebuah organisasi yang saya ikuti, membaca satu hari satu tema. Misal nih kita cukup baca satu ayat, kemudian kita cari temanya apa, kemudian kita cari tafsirnya, dan kita ajak teman atau orang yang lebih paham untuk berdiskusi. Jadi kita bisa refleksi yang mendalam gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa tazkiyatun nafs gitu ya, penyucian diri. Jadi Ramadan itu adalah bagian dari penyucian diri. Itu dapatnya dari mana? Juga dari kemampuan literasi kita gitu ya. Setelah kita tahu nih, oh ternyata ibadah di bulan Ramadan tuh ini loh banyak sekali, dan semuanya adalah untuk menyucikan diri. Mulai dari berpuasa, bagaimana kita memberikan waktu terhadap tubuh untuk detox, penyucian diri, pembersihan diri. Jadi kalau kita puasa itu membuat tubuh kita istirahat sejenak gitu ya. Bagaimana nanti di akhir bulan Ramadan kita melakukan yang namanya zakat fitrah, yang fungsinya adalah menyucikan diri kita gitu ya. Jadi itu semua adalah bagian dari pemahaman kita, dari literasi kita terhadap agama gitu ya. Kemudian juga taklim ya, belajar di musim bulan Ramadan tuh kita banyak sekali bisa mengakses majelis-majelis ilmu gitu ya, di mana-mana sekarang ada. Kalau sekarang kan yang lagi musim Ramadan di kampus gitu ya. Jadi kampus berlomba-lomba untuk membuat kegiatan-kegiatan yang keilmuan gitu ya. Bahkan kalau saya tinggal di Jogja, di UGM itu kultum traweh itu bukan kultum, namanya public lecture. Jadi benar-benar 2 JP gitu ya. Sangat mendalam gitu. Nah, kita nggak akan habis gitu ya bahan untuk belajar. Webinar setiap hari berlimpah gitu ya. YouTube, podcast yang berkualitas juga banyak. Jadi itu bisa kita jadikan bahan untuk perbaikan di Ramadan selanjutnya. Selain itu gitu ya, saya mau share beberapa buku gitu ya. Beberapa buku yang mungkin bisa dijadikan bahan bacaan oleh teman-teman atau Bapak Ibu semuanya.